Kita akan menggunakan fungsi kuadrat untuk memodelkan data yang kita miliki. Sebelum menentukan fungsi apa yang akan digunakan, sebaiknya plot datanya terlebih dahulu untuk melihat kecocokannya dengan fungsi yang kita tuju. Kita akan gunakan prosedur least square yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk mencari model regresi linear. Nah, prosedur least square tersebut juga akan kita gunakan untuk mencari model polinomial, khususnya model kuadratik. Dalam notasi matematika, model kuadratik atau second order polinomial dapat direpresentasikan dalam notasi berikut. Y sama dengan theta 0 ditambah theta 1x ditambah theta 2x kuadrat. Pada regresi kuadratik, kita ingin mencari nilai theta 0, theta 1, dan theta 2 sehingga fungsi tersebut menjadi fungsi yang paling fit dengan data yang kita miliki. Bagaimana menentukan theta 0, theta 1, dan theta 2 sehingga menghasilkan fungsi yang paling fit dengan data yang kita miliki? Kita akan menggunakan prosedur least square dengan meminimalisir error kuadratnya. Sebelum meminimalisir errornya, kita definisikan terlebih dahulu apa itu error. Error dalam hal ini didefinisikan dari YI. YI di sini adalah nilai data aktual dikurangi dengan nilai prediksi dari fungsi tersebut, yaitu theta 0 ditambah theta 1xi ditambah theta 2xi kuadrat. Ini adalah nilai error untuk data KI. Metode yang akan kita gunakan adalah metode least square, di mana error yang ingin diminimalisir adalah least square error atau error kuadrat. Sehingga kita ingin meminimalisir nilai error kuadrat ini, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari EI kuadrat. EI tadi didefinisikan sebagai YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1xi dikurangi theta 2xi kuadrat. Sehingga total error yang ingin kita minimalisir adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1xi dikurangi theta 2xi kuadrat dikuadratkan. Untuk mendapatkan theta 0, theta 1, dan theta 2 yang akan menghasilkan fungsi yang paling optimal, yaitu fungsi yang akan menghasilkan least square error, maka kita harus menurunkan sum of square error tadi diturunkan terhadap theta 0, theta 1, dan theta 2. Turunannya sama dengan 0 akan menghasilkan nilai yang paling optimal. Turunan dari sum of square error terhadap theta 0 adalah min 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1xi dikurangi theta 2xi kuadrat sama dengan 0. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Turunan dari sum of square error terhadap theta 1 adalah min 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1xi dikurangi theta 2xi kuadrat dikalikan dengan xi sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian turunan dari sum of square error terhadap theta 2 adalah min 2 dikalikan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1 xi dikurangi theta 2 xi kuadrat dikalikan dengan xi kuadrat sama dengan 0. Ini kita sebut dengan persamaan 3. Persamaan 1 dapat kita tuliskan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 0 dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 1 xi dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 2 xi kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi N theta 0 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari xi theta 1 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari xi kuadrat theta 2 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI. Kita sebut ini dengan persamaan 5. Kemudian dari persamaan 2 dapat kita tuliskan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari xi dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 0 xi dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 1 xi kuadrat dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 2 xi pangkat 3 sama dengan 0.
Kemudian kita sederhanakan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI theta 0 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat theta 1 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI pangkat 3 theta 2 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI YI. Kita sebut ini sebagai persamaan 7. Kemudian, dari persamaan 3 dapat kita tuliskan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat YI dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 0 XI kuadrat dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 1 XI pangkat 3 dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari theta 2 XI pangkat 4 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat theta 0 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI pangkat 3 theta 1 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI pangkat 4 theta 2 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat YI. Ini kita sebut sebagai persamaan 9. Persamaan 5, 7, dan 9 disebut sebagai normal equation dan dapat kita tulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. 3 persamaan tersebut merupakan persamaan linear dengan 3 koefisien yang belum diketahui nilainya yaitu theta 0, theta 1, dan theta 2 yang dapat dikalkulasikan nilainya dengan menggunakan data yang kita miliki dengan menggunakan teknik seperti eliminasi Gauss. Cara yang sama dapat kita extend untuk bentuk polinomial berderajat M lainnya. Polinomial berderajat M memiliki bentuk umum Y sama dengan theta 0 ditambah theta 1X ditambah theta 2X kuadrat dan seterusnya sampai theta M X pangkat M. Sehingga kita dapat menghasilkan normal equation dengan cara yang sama yaitu cara least square error method seperti sebelumnya. Setelah kita mendapatkan normal equation, kita dapat menyelesaikannya secara manual, misalnya dengan menggunakan eliminasi Gauss atau dengan menggunakan solve matrix pada R. Contohnya adalah regresi polinomial kubik atau pangkat 3. Third order polinomial atau kubik memiliki bentuk Y sama dengan theta 0 ditambah theta 1X ditambah theta 2X kuadrat ditambah theta 3X pangkat 3. Kita dapat menghasilkan normal equation-nya dengan menggunakan metode least square error method seperti sebelumnya. Singkat cerita, normal equation untuk regresi polinomial kubik tampak sebagai berikut. Kita dapat mengeneralisir normal equation untuk polinomial berderajat M sebagai berikut. Nantinya, normal equation tersebut dapat diselesaikan secara manual dengan menggunakan teknik seperti eliminasi Gauss atau dengan menggunakan solve matrix pada R. Nah, teman-teman, di video part 3 kita akan melihat contoh kasus regresi kuadratik.